Wacana 40 menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. 40 menteri loh, Bang. Terus kata pendukungnya seperti ini. Tidak apa-apa 40 menteri. Yang penting 01, 03 nggak usah diajak katanya. Woi, nggak apa-apa kita itu nggak diajak. Yang penting utang negara ini kalian yang bayarin. Kalau kalian mau 1000 menteri pun tidak jadi masalah buat kami. Iya, Menteri pun tidak masalah. ada yang mau nambah menteri. Pak, kalau mau nambah menteri ngomong aja, nggak usah pakai beralasan ini untuk kebaikan negeri. Bilang aja, ini kepentingan partai dan kepentingan para koalisi. Udah, lagian selama ini tugas menteri cuman klarifikasi, bukan mencari solusi. Kalau harga pangan naik, bilang ini karena cuaca, ini karena El Nino. Bilang ini karena krisis ini, krisis itu. Gak gitu tugas menteri. Tugas menteri itu menyelesaikan masalah dan mencari solusi, bukan malah sibuk mengklarifikasi ini karena ini, karena ini, karena ini. Cari solusinya. Kan lebih gaji buat itu. Kalau dulu aja menterinya pada kayak gitu, sekarang mau ditambah yang kayak gitu lagi. Buang-buang biaya. Bayangin, satu menteri gajinya berapa, belum rumahnya, belum mobilnya, belum para ajudannya. Gue mau tanya, satu menteri ada berapa stafnya, berapa ribu stafnya, dan itu digaji pakai uang negara. Uang negara dari mana ya? Rakyat-rakyat juga. Itu udah pasti besar biayanya. Tambah dengan biaya program makan siang gratis, tambah dengan program pembangunan istana pemerintahan di IKN. Dari mana uangnya? Apakah mau berbisnis lagi sama masyarakatnya? Ya bagi gue sih gak apa-apa, tambah-tambah aja ya kan. Negara-negara lu, kuasa lu yang punya kuasa ya kan. Cuman kalau kinerjanya kayak kemarin, contoh kayak kemarin ada Kemensos, tapi yang bagi-bagi bansos malah Menteri Perdagangan dan Menteri Perekonomian. Kan gak lucu, Kemensosnya malah gak bagi-bagi bansos. Akhir-akhir ini kita melihat doa-doa yang agak beda dari partai aktif nasional. Seakan-akan doanya begini, ya Allah, saya ingin jadi menteri, tolong tambahkan kursi bagai partai kami. Kok ada doa begitu? Kita akan lebih amanah kalau kursinya makin banyak. Apa kayak gitu doa? Doa kayak gitu kepada Allah di depan calon presiden terpilih. Itu berdoa apalagi nyari simpati. Agak lain emang ini partai. Nah ini guys, akhirnya buntut dari koalisi gemuk Prabowo. Koalisi gemuk. Dilansir dari Tempo, Prabowo ini bakal membentuk Presiden Club dan bakal menambah jumlah menteri dari 34 ke 41 menteri. Jadi yang 7 itu menteri apa aja. Dan ngerinya, menteri yang dibentuk itu menteri atas dasar balas budi, bukan menteri atas dasar kepentingan negara ataupun kepentingan rakyat. Dan di sini bisa kalian lihat gaji menteri, gaji pokoknya 5 juta, tunjangan 13 juta, dana operasional 120 juta sampai 150 juta. Kira-kira menteri mendapatkan gaji sekitar 140 juta per bulan. Ngeri. Dan bayangin guys, 140 juta dikalikan 7 orang menjadi 980 juta. Hasil dari pajak rakyat diberikan kepada orang yang gak kompeten di bidangnya. Dan takutnya menteri yang dikasih jabatan ini bukan atas dasar kualitas atau kemampuan menterinya, tapi atas dasar balas budi dari dukungan di pemilu ini. Coba guys bayangkan, menteri-menteri yang diangkat itu nggak punya kompetensi dan nggak bisa memperbaiki masalah di negara ini gitu. Setelah mereka digaji 120 juta dan mereka dikasih tunjangan pensiun setelah mereka kerja, bakal lebih menyakitkan lagi kalau ternyata kerjaannya mereka ini nggak menghasilkan apa-apa dan cuma nambah beban negara. Sementara utang negara udah 800 triliun lebih dan taraf hidup masyarakat di Indonesia masih sangat kurang. Menurut kalian logis nggak sih kita sebagai warga negara nih udah bayar pajak teratur, terus pajak itu dipakai untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat. Pajak kita dipakai buat nge-hire orang yang nggak kompatibel di bidangnya. Itu gimana menurut kalian? Sedih nggak? Sakit nggak? Sakit hati nggak? Di zaman Soeharto korupsi ada, tapi korupsinya di atas, di bawah meja, ya, ngeri-ngeri sedap, betul. Di zaman Jokowi itu korupsinya bukan lagi di atas meja, tapi sak meja-mejanya diangkut, tahu, betul itu. Contoh belum lama ini ya, belum lama itu tayangan di TikTok lah, saya lihat itu
kepala desa, aparat desa itu korupsi cuma 400 juta ya, kurang lebih. Wah, diseret-seret, langsung ditangkap gitu. Ya, kenapa kok langsung ditangkap? Ya, karena duitnya yang cuma jutaan. Coba itu, yang korupsi, yang koruptor yang triliunan itu, hah? Susah ditangkap. Kenapa? Karena duitnya enak untuk dibagi-bagi. Begitu, Bos. Salam akal sehat. Ingat ya, itu duit rakyat. Sian rakyat Indonesia. Lo yang seneng enak, yang miskin, aduh kasihan. Melarat. Hari ini makan hari ini, cari duit hari ini dibuat makan hari ini. Begitu, pakai nih, ya. Pakai etikamu kemana? Terima kasih. Pasca pemilu sangat ironis kondisi rakyat Indonesia. Harga beras melambung tinggi, harga beras melejit, rakyat menjadi menjerit, menjadi tambah sengsara di tengah pemilu yang kacau balau, di tengah pemilu yang amburadul, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pemilu. Berkaitan dengan harga beras yang mahal ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan, jangan ditanyakan ke saya. Anda itu Presiden Republik Indonesia, wajar saja kalau kemudian rakyat bertanya. Karena rakyat di bawah sudah sengsara, rakyat sudah menjerit dengan harga yang melambung tinggi. Kalau Anda tidak mau ditanya berkaitan dengan beras mahal, maka mundur saja dari Presiden Republik Indonesia. Kan gampang. Salam waras. Salam waras. Nah, itulah berbagai komentar dari para netizen terkait dengan wacana penambahan kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Saya kira lagi dan lagi rakyat akan dibuat semakin menjerit. Kenapa? Karena penambahan kursi menteri ini tentu akan berdampak kepada kenaikan pajak dan kenaikan harga sembako dan lain-lainnya. Karena mereka digaji dengan nominal ratusan juta per bulan, itu hasil dari pajak rakyat Indonesia. Nah, sekarang mau ditambah lagi menjadi dari 39 menteri menjadi 41 menteri. Seandainya saja mereka sebagai menteri bekerja dengan baik, mensejahterakan rakyat Indonesia, ya tidak jadi masalah. Tetapi saya kira kita tahu sendiri bagaimana kinerjanya mereka, yang ada hanya menjadi beban buat rakyat. Apalagi kalau ada permasalahan-permasalahan seperti kenaikan beras. Kemarin pada saat diwawancarai, Pak Zulkifli Hasan malah cara menjawabnya agak konyol. Yang ada, yang disalahkan adalah alam, kesalahan El Nino, dan bahkan menyalahkan negara terlalu besar sehingga beras naik drastis. Saya kira tidak ada kaitannya negara besar dengan kenaikan beras. Nah, inilah yang saya maksud, bahwa mereka menjadi menteri hanya untuk menjadi beban bagi negara dan rakyat, bukannya menjadi penghubung agar rakyat bisa sejahtera dan negara bisa maju. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.